Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembahasan soal PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, materi mengenai hukum internasional atau politik luar negeri Indonesia. Pada bab ini atau pada bab 4 ini akan kita bahas beberapa soal. Yang pertama, soal nomor 1, bisa kalian lihat di layar. Tujuan diadakannya hubungan antar bangsa di dunia. Tujuan diadakannya hubungan. Kira-kira kalau kita menjalin hubungan, dalam hal ini antar bangsa, pasti ada tujuannya kan? Kayak gitu. Apa sih tujuannya? Oke, yang pertama kita akan baca dulu. A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia. Apakah bisa jadi jawabannya? Bisa jadi. Ataukah B. Mempercepat persahabatan dengan negara lain? Apakah kalau kita menjalin hubungan bisa mempercepat persahabatan? Bisa jadi juga. Yang C. Menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Apakah kalau kita saling berhubungan dengan negara-negara lain lebih cepat atau terciptakah keamanan dan perdamaian dunia? Atau yang D. Saling menghormati kemerdekaan masing-masing. Otomatis kalau kita berhubungan baik dengan negara lain, apakah bisa saling menghormati ataukah menjadi musuh dalam selimut? Nanti kita bahas. Atau yang E, kerjasama dalam menyelesaikan masalah internasional. Gitu. Dari keempat ini kita coret dulu yang E. Tujuan diadakannya hubungan antar bangsa di dunia. Kerjasama dalam menyelesaikan masalah internasional. Otomatis kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kita dalam hal ini jika memilih E, kita menjalin hubungan dengan negara lain ketika ada masalah saja. Kalau nggak ada masalah umpamanya di negara ini atau di negara-negara lain, kita tidak ada kerjasama, nggak ada hubungan. Jadi yang E salah. Yang D, saling menghormati kemerdekaan masing-masing. Apakah itu tujuan utamanya? Otomatis bukan. Yang D kita coret. Kenapa kita coret? Karena saling menghormati kemerdekaan masing-masing. Tapi banyak kisah negara A berhubungan dengan negara B, tapi mereka saling spionase, saling sabotase, saling memblokade secara ekonomi, sosial, budaya. Jadi yang D kurang tepat juga. Yang B, mempercepat persahabatan dengan negara lain. Apakah dengan kita berhubungan baik dengan negara lain bisa jadi cepat persahabatannya? Gitu. Belum tentu. Jadi yang B kita coret. Tinggal jawabannya A atau C. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia bisa jadi benar, tapi ada kata ekonominya di A. Kata ekonomi merujuk pada poin yang lebih khusus. Apakah kita kerjasama dengan negara lain masalah ekonomi saja? Tidak. Yang paling tepat adalah menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Itu tujuan hubungan antar bangsa di dunia. Jadi jawaban yang tepat di soal nomor 1 adalah C. Ya, oke, dipelajari, diingat-ingat. Siapa tahu keluar di soal ujian tengah semester dan ujian-ujian lain. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Berikut ini contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan Pancasila. Kecuali sebelum kita membahas mengenai jawabannya, apakah B, A, B, C, D, atau E, kita bahas dulu politik bebas aktif. Beberapa waktu lalu sudah Bapak jelaskan di kelas mengenai politik bebas aktif yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada awal September 1945, ketika kita awal merdeka, kita melakukan politik bebas aktif. Apa artinya bebas aktif? Kita bebas aktif bergaul dengan seluruh negara di dunia. Mau blok barat, blok timur dulu. Saat perang dingin, gitu. Sama negara komunis, sama negara demokrasi, kerajaan, kita tetap bebas. Gitu. Tidak ada sekutu A, sekutu B, semuanya teman. Itu bebas. Aktif apa artinya? Aktif dalam organisasi-organisasi
dunia gitu. Dalam tahun ini, tahun 2022, ada namanya organisasi G20. Kalian bisa searching apa itu G20, di mana presiden G20 adalah dari Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Itu menandakan salah satu bebas aktif masih dipertahankan, termasuk kasus Rusia dan Ukraina yang sedang perang saat ini. Politik bebas aktif, kita tidak mendukung Rusia dan tidak mendukung Ukraina, makanya tidak pernah ada statement langsung untuk memboikot salah satu dari kedua negara tersebut. Jadi hal ini bebas aktif itu sangat baik untuk Indonesia. Kenapa? Karena pernah Bapak jelaskan juga di kelas bahwa politik bebas aktif itu berawal ketika Indonesia merdeka. Kita bukan negara yang dimerdekakan seperti tetangga kita, contohnya Malaysia, Singapura yang dimerdekakan oleh Inggris gitu. Kalau kita tidak demikian, tidak dimerdekakan Jepang, tidak dimerdekakan oleh Belanda gitu. Kalau kita bahas lebih dalam, ada poin-poin mengenai penculikan Soekarno di Rengas Dengklok dan lain-lain ya, yang pada akhirnya kita menganut politik bebas aktif yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta. Mari kita bahas contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, kecuali menjadi anggota aktif dalam OPEC. Apakah OPEC bagus organisasi ini? Ya, ketika kita menjadi anggota suatu organisasi, artinya kita aktif dan bebas. Gitu. Yang C, menjadi tuan rumah pertemuan parlemen internasional, kayak gitu. Kita pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan parlemen. Parlemen itu kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia DPR, MPR itu parlemen ya. Lembaga-lembaga yang berurusan dengan undang-undang. Dalam hal ini yang bisa membuat undang-undang di Indonesia salah satunya adalah DPR, dan yang mensahkan adalah MPR. Kita pernah menjadi tuan rumah. Artinya apa? Artinya itu contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, yang positif. B, memprakarsai pembentukan ASEAN, kumpulan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara-negara lain mendirikan ASEAN untuk kemaslahatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara gitu. Sekarang nambah banyak yang join, termasuk Bangladesh masuk ke ASEAN. For your information. Artinya apa? Pelaksanaan B ini adalah contoh pelaksanaan politik bebas aktif yang sangat baik. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dulu gitu. Ketika awal-awal kemerdekaan kita jadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung. Apakah itu baik? Baik. Artinya apa? Kita melaksanakan politik bebas aktif. Udah jelas banget, jawaban yang salah adalah D, melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia. Kalau ada yang belum tahu, konfrontasi adalah, kalau Indonesia itu secara KBBI, perkelahian, pertempuran, kayak gitu. Melaksanakan pertempuran dengan Malaysia. Apakah boleh? Ya nggak boleh. Melanggar norma-norma yang kita anut, yaitu bebas aktif. Bukan berarti kita bebas, kita bisa semena-mena dengan negara lain, bisa perang semau mau gitu, tanpa sebab yang jelas gitu. Kecuali ada sebab-sebab yang jelas, kedaulatan terancam dan lain-lain, ya bisa jadi nggak apa-apa konfrontasi gitu. Jadi dalam hal ini jawabannya, kecualinya adalah D, melaksanakan konfrontasi dengan Malaysia. Ini akan keluar juga mungkin di soal PTS, bisa dibaca-baca dan diingat-ingat dan dipahami. Kalau ada yang nggak jelas, ingat bisa tanya di kolom komentar. Oke. Selanjutnya adalah nomor 3. Soal nomor 3, tujuan utama didirikannya PBB. PBB terbentuk pada tahun 1945. Umurnya sama kayak umur Indonesia. Apa sih tujuan utama didirikannya PBB saat itu? Karena saat itu adalah selesai Perang Dunia II dan hancurnya atau selesainya perang antara Sekutu dan Jepang, maka tujuan utama didirikannya PBB adalah E, perdamaian bangsa gitu. Ketika kita membahas perdamaian, artinya kita membahas kepentingan internasional. Apakah PBB tujuan utama didirikannya ke PBB untuk kepentingan nasional? Salah,
karena nasional sifatnya dalam negeri. Kalau PBB sifatnya adalah organisasi internasional, apalagi kepentingan regional. Apakah PBB dan ASEAN sama? Berbeda. Kalau soalnya ASEAN bisa jadi kepentingan regional, tapi kalau ini membahas mengenai seluruh negara di dunia yang tergabung dalam PBB. Emang ada Pak negara yang tidak tergabung PBB? Ada, bisa kalian searching atau nanti di konten-konten lain Bapak jelaskan ya. Itu tadi kepentingan internasional, kebesaran bangsa. Wah, kalau kita join PBB bangsa kita jadi besar, ditakutin kayak gitu. Itu salah juga. Yang paling tepat adalah E, nomor 3. Cus nomor 4, kerjasama internasional diperlukan oleh setiap negara karena apa? Apakah A, negara berkembang belum maju? Apakah kerjasama internasional hanya membahas atau dilakukan oleh negara-negara berkembang? Tidak, karena kerjasama internasional melibatkan semua aspek negara. Negara berkembang, negara maju, negara miskin, bisa saling bekerja sama. Amerika dan negara-negara di Afrika, negara miskin, Amerika negara maju, apakah tetap bekerja sama? Iya. Amerika, apakah bekerja sama dengan Indonesia sebagai negara berkembang? Iya, tetap bekerja sama gitu. Artinya jawaban statement dari A adalah kurang tepat. Negara berkembang belum maju. B, banyaknya negara-negara miskin dan negara berkembang. Kurang tepat juga yang Bapak jelaskan tadi. Apakah kerjasama internasional hanya dilakukan oleh negara-negara miskin dan negara-negara berkembang? Negara maju menjadi eksklusif sendiri, tidak mau bekerja sama? Tidak juga gitu. Atau untuk menggalang kekuatan besar? Salah juga atau kurang tepat juga. Atau untuk pemasaran, mau jual senjata Amerika atau Rusia mau jual pesawat Sukhoi-nya, atau Jepang mau jual produk-produk elektroniknya, kurang tepat juga. Yang tepat adalah nomor 4, jawabannya D. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Sejago-jagoannya Amerika dalam mengelola ekonomi, budaya dan lain-lain, Amerika nggak bisa berkembang sendiri. Atau sekaya-kayanya Qatar, apakah Qatar bisa berdiri sendiri sebagai suatu negara? Tidak. Atau Indonesia dengan banyaknya emas terbaik di dunia ada di Indonesia, timah terbaik nomor 2 ada, hutan tropis terbesar nomor 2 di dunia, dan lain-lain. Apakah kita bisa eksklusif sendiri, tidak bergantung dengan negara lain? Tidak juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu nomor 4. Nomor 5, kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh 2 negara. Lihat nomor 5, kuncinya 2 negara. Disebut apa? Ini sambil menjem juga bisa ya kalau kita baca-baca materi. Atau kalau nggak baca materi, di kelas nggak tidur deh jelasin penjelasan Bapak. Pasti tahu. Jawabannya udah jelas, bilateral. Kalau regional adalah kerjasama antar kawasan, kayak di Asia Tenggara dan lain-lain. Jadi itu pembahasan kita dalam video sekarang. Bisa kalian baca-baca lagi. Terima kasih sudah nonton. Jika ada yang tidak jelas, bisa tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.